Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui kasus dugaan korupsi yang menjerat dua menteri yang merupakan kader Partai Nasdem mengganggu elektabilitas bakal calon presiden, capres, dan bakal calon wakil presiden, cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Surya Paloh menyusul dugaan keterlibatan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo atas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pastilah ada efeknya pada elektabilitas partai dan juga Amin Anies Muhaimin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, ujar Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana tingkat elektoral Nasdem dan Anies Muhaimin bakal merosot setelah dua kasus korupsi menjerat Menteri Nasdem. Sebab, Surya Paloh meyakini banyak masyarakat yang masih menginginkan perubahan terjadi di tanah air. Tapi sejauh mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai harapan dan keinginan, upaya-upaya membawa misi baru, gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan, katanya. Ia lantas mengaku optimis, pasangan Anies Muhaimin justru bisa mendapatkan dukungan masyarakat pada pemilihan presiden Pilpres 2024, selama Nasdem menunjukkan semangat anti korupsi dan membuka informasi atas kadernya yang bermasalah. Saya yakin, salah-salah bukan memberikan efek negatif, justru akan mendapatkan sesuatu, empati barangkali, ujar Paloh. Kalau memang dilihat pendekatannya, Nasdem ini secara terus terang, terbuka, menunjukkan di mana salahnya dan sebagainya, katanya lagi. Terakhir, Surya Paloh menekankan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Ia menegaskan bakal menerima segala keputusan dari aparat penegak hukum terkait kadernya yang diduga terjerat perkara korupsi. Apakah itu bebas, apakah itu mendapatkan hukuman, semua itu kita hargai, ujar Paloh. Sebelum Syahrul Yassin Limpo, mantan Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate lebih dulu terjerat kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo. Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Mei tahun 2023. Johnny G. Plate diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti di Kemenkominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Mantan Menkominfo tersebut saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta.